Banyak orang ziarah datang ke Besilam ini, mereka ziarah itu bukan ingin berjumpa sebenarnya dengan orang yang hidup. Karena orang yang hidup itu tak ada harganya, tak ada nilainya. Kita ini berharga, kita ini di Besilam nih, dan bernilai dia karena orang mati. Orang mati itu yang buat kita bernilai ya. Jadi usah kita tuh berlagak-lagak lagi. Orang mati itulah memberikan kita nilai di mata manusia. Jadi kalau begitu apa sikap kita? Oh, menjaga kampung inilah supaya tamu-tamu tuh yang datang tuh nyaman dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin dan hadirat sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka di majlis yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Ayat yang ke-83 sambungan dari ayat yang sebelumnya. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, sudahlah bertahun-tahun Nabi Musa alaihissalam itu berikan peringatan kepada kaumnya Bani Israel sebelum tibanya penyeberangan itu. Ajaran yang dibawa Nabi Musa adalah ajaran tauhid. Beliau sampaikan bahwa ajaran nenek moyang mereka itu dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12 orang, maka inilah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal di masa zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya, bawalah ayahku dan semua keluarga untuk pergi ke Mesir. Maka berangkatlah semua keluarga itu, tuan-tuan sekalian. Dalam tempo 400 tahun jadilah jumlah mereka itu lebih kurang dari 600.000 orang, lebih dari setengah juta dalam tempo 400. Memanglah di zaman Nabi Yusuf Bani Israel ini dihormati. Kenapa? Karena ketokohan Nabi Yusuf itu sendiri. Walaupun di zaman itu Nabi Yusuf bukanlah seorang raja, tapi titah itu keluar dari mulut beliau, yang pada akhirnya raja pun banyak bertanya kepada beliau. Seorang yang berkarisma, tampan berkarisma, jadi para pejabat-pejabat saat itu segan kepada beliau. Dampaknya adalah kepada Bani Israel, tidaklah mereka itu diganggu pada zaman itu. Akan tetapi setelah kewafatan Nabi Yusuf alaihissalam, mulailah nampak gejala-gejala itu. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nampaklah penghinaan dan diintimidasi mereka berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun.
bahkan mereka diperbudak oleh Fir'aun laknatullah. Jadi ajaran nenek moyang mereka itu dari Nabi Ibrahim, ajaran tauhid. Tapi selama sekian tahun itu mereka dipaksa. Apatah lagi di Mesir itu banyak pula Tuhan-Tuhan. Dan di antara Tuhan yang mereka sembah itu selain Fir'aun adalah yang terkenal anak lembu. Anak lembu, heran gitu aja. Lembu pula yang disembah mereka ini. Kalau disikau lembu itu dipotong dia. Sembah mereka. Itulah antara Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Setelah sekian tahun lamanya berganti generasi itu, begitulah mentalitas mereka. Ibarat tuan-tuan sekalian, di zaman kemerdekaan kita itu, orang-orang Indonesia yang dekat dengan orang-orang Belanda ketika merdeka kita, orang-orang yang dekat dengan orang-orang Belanda yang mereka budaknya Belanda, memuji-muji orang Belanda itu. Berbahasa pun berbahasa Belanda karena cintanya kepada Belanda itu. Bani Israel ini begitu juga dia. Bahkan ketika mau dibawa pergi keluar Mesir, sebahagian mereka tidak mau. Kenapa? Mentalitasnya. Untuk apa aku bersusah-susah? Walaupun aku sudah menjadi budak, senang aku di sini. Mentalnya mental budak. Bukan tanggung-tanggung 600.000 orang. Itulah yang diayomi, dididik oleh Nabi Musa. Luar biasa tuan. Ana matu hibu nawa amai. Kita 1500-nya. Setelah mereka menyeberangi lautan itu, tidak berapa lama mereka ini melihat satu kaum menyembah berhala. Tuan-tuan, menyeberanglah mereka ini, selamat, dan mereka menyaksikan peristiwa yang maha besar itu, di mana tenggelamnya Fir'aun bersama 4.000 bala tentaranya. Ketika mereka sudah berada di tengah, tertutup kembali lautan itu seperti tidak terjadi apa-apa. Macam tak terjadi apa-apa. Laut ini luas. Ketika mereka sampai di seberang, Bani Israel, tidak berapa lama kemudian mereka melihat satu kaum menyembah berhala. Memintalah mereka kepada Musa, wahai Musa, buatkan kami macam itu. Mentalitas marah Nabi Musa itu. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan Nabi Musa membodoh-bodohi mereka. Bahasa itu memang pantas keluar dari mulut Nabi Musa. Kita kata pantas. Dibodoh-bodohi kaum itu. Mereka memang takut dan segan kepada Musa. Ketika Nabi Musa marah kepada mereka, mereka pun terdiam, tertunduk, tak bercakap. Di muka, di belakang, lain di buahnya. Begitu pula kelakuan Bani Israel ini. Tak ada Musa, mulai bertingkah dia. Di hadapan Musa, mereka taat, tunduk. Seakan-akan mereka yang paling taat di atas dunia ini. Tapi ketika Nabi Musa tak ada, tak apa-apa dikojokannya. Maka di antara makna ayat yang dibacakan tadi, saya bacakan tadi, wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, kata Allah, mengapa engkau lebih copek, datang lebih copek dari kaum wahai Musa. Nah, begitulah lebih kurang terjemahannya. Dan mengapa engkau datang lebih cepat dari kaummu. Ketika datang perjanjian itu kepada Musa, Nabi Musa kalimullah, Nabi yang bercakap-cakap dengan Allah bukan sekali, bukan 2 kali, bahkan berjumpa dengan Tuhan lebih dari sekali. Dibuat ikatan perjanjian lagi. Luar biasa Nabi Musa ini. Maka ketika datang perjanjian, bahwa ditentukanlah perjanjian itu yang mengharuskan Nabi Musa keluar dari tempat itu, bahwa Allah akan menerima perjumpaan itu di Bukit Tursina. Jadi dia 30 hari. Fatamma miqatuhu arba'ina lailah, disempurnakan, ditambah 10 lagi jadilah 40. Itulah diantara dalil kenapa orang bersulh 40 hari itu.
Kalau orang dulu bersuluk 40 hari, subuh ini keluar dia 40 hari, minta izin Tuan, suluk saya 40 hari, 40 malam sudah cukup, saya sambung lagi. Itu hal biasa kalau gitu poning. Saya sambung lagi Tuan, 40 hari 40 malam, saya serahkan kepada Tuan zahir dan batin, mohon doa dan bimbingan Tuan untuk saya mengenal Allah. Amalan suluk ini dia dipandang orang enteng, ringan dia, padahal tidak. Jadi ketika sudah sampailah masa perjanjian itu, berangkatlah Musa. Dan sebahagian riwayat mengatakan dibawanya lah orang pilihan dari kaumnya seramai 70 orang untuk menghadap Tuhan. Ini bukan menghadap manusia. Ada perjanjian bahwa Allah akan menerimanya untuk berjumpa di tempat yang suci itu. Ya, berjumpa dengan Allah nih, bukan dengan manusia. Dan Allah sendiri yang menceritakannya. Jadi riwayat ini bukan di atas mutawatir, karena cerita ini bukan cerita dari manusia. Allah sendiri yang menceritakannya. Berangkatlah Musa. Dan pertemuan kita dalam kajian tafsir ini sudah lebih kurang 4 tahun. Dan dalam tempoh 4 tahun itu sudah banyak kita menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa inilah Nabi satu-satunya yang paling banyak kisahnya dalam Quran Karim. Akan datang ada lagi. Karena cerita yang akan kita ceritakan tidak detail dia. Dia akan sambung pada surah-surah lainnya. Maka berangkatlah Musa. Nabi Musa ini tuan-tuan, dia tak tahan. Dia bukan mencintai lagi, merindui. Dia sudah rindu dia. Orang cinta tuh belum tentu rindu. Orang yang rindu tuh pasti cinta. Kalau Tuhan mengungkapkan kecintaan itu hal biasa. Tapi kalau Tuhan sudah ke tahap rindu, itu tak mau apa-apa lagi dah. Makan tak mau, tidur tak mau, semua tak mau. Yang diingatnya adalah orang yang dicintainya itu. Kalau sudah sampai ke tahap rindu itu. Nabi Musa ini dia mungkin lebih dari itu. Karena tak tahan yang bergejolak kerinduannya. Ditambah beliau ini uangnya togam. Riwayat mengatakan ketika beliau naik bukit itu umurnya 80 tahun. Ligat. Kalau kita angket 80 tahun. Maka tertinggallah yang 70 orang tadi. Mungkin ada yang muda-muda. Didorong atas dasar apa? Pertama beliau toga, rindu yang tak tertahankan, tak bisa lama-lama. Maka kata Allah, kenapa engkau datang lebih cepat dari kaummu? Begitulah pertanyaan Tuhan. Bukan Allah tak tahu. Jangan tuan-tuan sangka Allah tak tahu. Allah bertanya itu bukan Allah tak tahu. Allah maha tahu segala, meliputi atas segala sesuatu. Mana kaummu? Bukan Allah tak tahu. Jadi pertanyaan, kenapa engkau datang lebih cepat dari kaummu itu, wahai Musa? Begitulah ungkapan kasih sayang Allah kepada hambanya Musa itu. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Apa jawaban Musa? Apa tak sayang Tuhan sama beliau? Jawabannya luar biasa. Kalau kita tuh, kalau ditanya begitu, mana yang lain? Mana? Lemah, banyak permintaan, yang ini yang itu. Tapi Musa menjawab, tuan-tuan sekalian, qala hum ulai ala azari. Begitu katanya. Musa berkata, itulah orang tua Tuhan. Mereka sedang menyusuli jejakku. Adanya waktu, ada di belakangku. Mereka sedang menyusuli gerak langkahku ini.
wa ajiltu, dan aku bersegera, ilaika, kepada engkau, Rabbi, wahai Tuhanku, litarda, supaya engkau ridho. Artinya supaya engkau tambah ridho padaku. Behio-hio, kan begitu dia. Masuk kelas pukul 8 pagi contohnya, datang lebih awal, kan sayang guru tuh sama kita. Qalahum ulai ala asari wa ajiltu ilaika Rabbi litardo, supaya engkau tambah ridho padaku. Begitulah kebiasaannya orang, jawaban-jawaban dari orang-orang yang berilmu, yang tidak menyombongkan dirinya, karena dia merasa ilmu itu dari Tuhan juga. Dia tidak merasa dirinya yang lebih pandai, lebih hebat. Pandainya dia karena anugerah Tuhan juga. Semakin pandai dia, orang yang berilmu itu akan senantiasa merasa merendahkan dirinya dari orang lain. Qala, bercakap nih. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika. Ini cakap Tuhan. Tuhan kau bercakap dengan Musa. Maka Musa itu selalu disampaikan, dan adalah Musa kalimullah, nabi yang bercakap-cakap dengan Tuhan. Setelah Nabi Musa menjawab, berkatalah Allah kepada Musa, qala fa inna qad fatanna, maka sesungguhnya kami qad fatanna telah menguji qaumaka, kaummu, min ba'dika, setelah engkau tinggalkan mereka, setelah engkau pergi. Itulah cito yang pengantar tadi itu. Inilah kesempatan kita. Dua karakter yang sangat berbeda, tuan-tuan sekalian, antara Musa dan Harun. Perbedaan tahun, ada yang mengatakan 1 tahun Nabi Harun lebih tua, tapi riwayat yang paling banyak itu Nabi Harun lebih tua 3 tahun. Artinya Harun tuh abang Nabi Musa. Memanglah Allah berikan kelebihan, selain beliau adalah Nabi yang wajib kita percaya, Harun ini beliau pandai bercakap. Nabi Musa ini memang tidaklah sehebat abangnya dalam berbicara, tapi dalam kepemimpinan 600.000 orang itu dipimpinnya. Makanya sebelum beliau, tuan-tuan sekalian, berangkat ke Mesir itu, dalam tempoh 8 tahun dan digenapkan 2 tahun lagi menjadi 10 tahun, kerja beliau itu adalah mengembala kambing kepunyaan Nabi Syuaib, yang beliau menulis khotibul khutobah. Oratornya zaman itu adalah Nabi Syuaib, mertua beliau. Selama 10 tahun tuh beliau mengembala kambing. Kambing ini pun bukan 10-20, udah biasa ya dalam menjaga kambing. Ini mungkin satu didikan yang kelak Allah akan memberikan satu amanah, bukan kambing lagi dijaga, tapi manusia. Jadi selama beliau keluar dari tempat itu, tempat di mana beliau dan sudah diselamatkan Allah, dan Fir'aun pun sudah tuan-tuan sekalian, maka kesempatan itu yang sambungan ayat ini, wa adallahumus Samiri, mereka disesatkan oleh seorang yang namanya Samiri. Ya alhamdulillah lah, bersilam kau tak ada namanya Samiri dah. Samiri, jangan salah lagi. Samiri ini ada riwayat mengatakan bukan dari Bani Israel. Beliau ini dari kalangan kaum Kipti, mengambil kesempatan dalam kesempitan, ikut dalam rombongan penyeberangan itu, mencari kesempatan. Inilah kesempatannya. Kenapa? Selama Musa masih berada di tengah-tengah kaumnya, Samiri ini tak boleh berbuat apa-apa. Jangankan Samiri, orang yang hebat-hebat dalam kalangan Bani Israel tak berani berkutik di hadapan Nabi Musa AS.
Luar biasa Tuhan, karisma Musa ini. Apa tidak minta topu aja. Salah sih topunya, takut lagi itu enggak. Topunya kalau menopuk kok berdama ada apa? Iko mati wah. Takut lagi toh. Donganya takut itu. Jadi kata Allah, sepeninggalan engkau, ya sesungguhnya kami menguji kaummu dengan Samiri, menyesatkan mereka. Mendongah itu menggelabah Tuhan. Nabi kok ada juga menggelabah. Menggelabah Nabi itu sama dengan kita. Berangkat dia, pulang. Maka kata Allah, menceritakan bagaimana keadaan Musa ini, Allah yang menceritakannya, bukan orang yang menceritakan keadaan Musa itu. Siapa yang mampu menceritakan riwayat seperti ini? Siapa manusia yang mampu? Tak ada manusia yang mampu melainkan Allah. Kata Allah, farja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Maka kembalilah Musa ila qaumihi, kepada kaumnya, ghadbana asifa, dalam keadaan marah, asifa, dan sedih, bersedih hati dia. Adakan tak sedih ditinggalkannya, dipercayakannya. Mudah betul kaumnya itu dibodohkan uang. Kan begitulah agak, kalau bahasa mudahnya kan begitu. Kenapa mudah kali kaumku yang sudah kuajar bertahun-tahun, mudah kali untuk dibodoh-bodohkan. Dan kenapa pula Samiri yang kukenal berkhianat kepadaku, dan abangku sendiri, apakah tidak ikut perintahku? Begitulah kira-kira bahasa yang lebih mudah itu. Ghadbana asifa. Ketika beliau sampai sudah, tentulah perjalanan itu panjang riwayatnya, tapi ketika beliau sudah berhadap-hadapan dengan kaumnya, berkatalah Musa, qala ya qaumi, wahai kaumku, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana. Bukankah Tuhanmu telah memberikan perjanjian kepadamu, wa'dan hasana, satu janji atau perjanjian yang hasanah, yang baik? Kan dulu pernah diceritakan Tuhan buat perjanjian. Inilah janjinya. Apa janjinya? Bahwa Tuhan akan menurunkan satu kitab namanya Taurat. Dengan kitab itulah kita berundang-undang, bersosialisasi, berinteraksi. Karena kalau kita bermasyarakat tidak ada undang-undangnya, bahaya. Maka Tuhan buat satu perjanjian, jumpai aku. Itulah berangkat dari itu, diturunkan kitab Taurat itu. Yang kitab Taurat itu namanya perjanjian lama, teman-teman ya. Kalau perjanjian baru itu Injil. Yang sekarang sudah semua diselewengkan. Jadi sebenarnya pertanyaan ini jawabannya iya, bahwa Allah sudah buat perjanjian itu. Bukankah Tuhanmu sudah buat perjanjian denganmu, perjanjian yang baik? Baik, betul. Supaya aman, tentram, nyaman adalah undang-undangnya. Di Besilam ini gitu juga tuan-tuan sekalian. Baru saja Syekh Murakan membangun kampung ini pada tahun 1883. Ya, dibangun madrasah besar, madrasah kecil, dan rumah suluk ini laki perempuan. Masa yang sama juga beliau tetapkan undang-undang yang kata sebagai riwayat pula lebih dari 37 undang-undang. Yang di zaman Syekh Mu'im, kata beliau dalam tulisannya, dan di zamanku ini hanya mampulah aku menerapkannya lebih kurang 15 peraturan. Sekarang itulah kita berangsur-angsur, supaya tanah ini tidak hilang tuahnya. Takut kitanya. Maka kita kan selalu saya sampaikan, terkadang saya sampaikan, banyak orang ziarah datang ke Besilam ini, mereka ziarah itu bukan ingin berjumpa sebenarnya dengan orang yang hidup. Karena orang yang hidup itu tak ada harganya, tak ada nilainya. Kita ini berharga, kita ini di Besilam ini, dan bernilai dia
Karena orang mati. Orang mati itu yang buat kita bernilai ya. Jadi usah kita tuh berlagak-lagak lagi. Orang mati itulah memberikan kita nilai di mata manusia. Jadi kalau begitu apa sikap kita? Oh, menjaga kampung inilah supaya tamu-tamu tuh datang tuh nyaman dia. Kenapa? Kita semua tahu bahwa pada tahun 1888 itu Syekh Burakan dituduh tuduhan yang palsu. Akhirnya beliau hijrah 3 tahun lamanya kemana? Batu Pahat, Johor. Selama beliau tidak ada, bagaimana keadaan bersilam ini? Malam ini saya beritahu lagi. Somak belukah. Somak. Jin-jin yang dah pergi itu datang lagi dia. Takut gitu ya. Datang lagi. Macam rumah yang tak bertunggu. Jangankan orang mau ziarah, tak ada datang. Minyak pun tak jinak lagi dia. Jinak tu tak muncul lagi ke permukaan. Ikan kerang semuanya diceritakan dari mulut ke mulut, karena kita tidak ada zaman itu. Senyap tidak muncul juga ke permukaan dari laut itu. Hebohlah umat ni datang ke sultan supaya dipulangkanlah kembali Syekh Burakan. Yang akhirnya ketika beliau kembali ke tanah ni, diinjaknya lagi, tamu semakin ramai, orangnya masih hidup itu. Beliau sudah meninggal, semakin ramai juga. Ada tol lagi. Nama tol itu Tanjung Pura. Tanjung Pura itu di sana. Nama pintu tol itu Tanjung Pura, tapi pintunya udah kayak bersilang. Tengok tu. Memang bertuah dia. Takutlah kita hilang tuahnya tu. Ya, kalau hilang tuahnya tu, bergigit jari lah kita semuanya. Afatala alaikumul ahad. Apakah lama masanya perjanjian itu atas kamu? Begitulah dia. Golinya dia bercakap sebetulnya. Apakah lama perjanjian itu atas kamu tu? 40 malam kau lama punya. Tak boleh kita menunggu ke sekejap. 30 hari, 1 bulan lebih lah. Tak bisa rupanya kalian ni. Kata Musa, ikut orang diam semua itu. Kaumnya, tak bisa kalian menunggu aku ni 1 bulan lebih atau 40 hari. Apakah sudah terasa lama perjanjian itu? Karena begitu perjanjiannya. Kata Nabi Musa alaihissalam. Itu diam aja lah ya. Atau am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum, atau adakah ingin menimpa atas kamu itu kemurkaan Tuhan? Fa akhlaftum mau'idi, engkau langgar perjanjianku itu. Tentu Nabi Musa sebelum berangkat dikumpulkannya orang-orang besar dari kaumnya itu, yang 600.000 orang itu, dicakapkannya lah bahwa aku akan berangkat. Ya, kalian harus begini, harus begitu, jaga ini, jaga itu. Tentu ada amanah-amanah itu, dan didengar oleh Nabi Harun alaihissalam. Tapi ketika beliau keluar berangkat 40 hari, yang akan beliau terima itu Taurat, kitab ajaran itu, tapi pulang dalam keadaan terbalik. Apa tak marah dia? Macam mana jawaban orang-orang munafik ini? Ketika Nabi Musa berkata begitu, macam mana kaumnya menjawab? Bani Israel bukan tanpa jawaban, paling gomah menjawab. Yang penting menjawab. Begitu dia. Apa jawabannya? Qalu, mereka berkata, ma akhlafna mau'idaka, kami tidaklah melanggar perjanjian kami itu. Artinya kami peganglah elok-elok. Kami pegang betul-betul, bahkan engkau tak ada, kami semakin taat. Jadi kami bukanlah kami langgar perjanjian engkau itu bimalkina, dengan kemauan kami sendiri. Tengok, ini mulai dia mencari kambing hitamnya. Ya. Tidaklah kami itu melanggar perjanjianmu itu atas kemauan kami sendiri. Jadi kemauan siapa lagi? Walakinna hummilna auzara, akan kami disuruh membawa auzaran, beban yang berat, min zinatil qaum, dari perhiasan kaum itu.
Maksudnya begini tuan-tuan sekalian, 600 orang yang akan menyeberang laut ini kan dalam strateginya itu tengah malam lah mereka berangkat, karena malam ini menghalangi pandangan, orang tak nampak. Malamlah mereka berangkat dengan cara-cara yang baik, ya mungkin sedikit berbohong, membohongi majikan-majikan mereka itu, sehingga mereka sampailah di tepi laut itu pada waktu fajar pagi. Sampai mereka pagi, Fir'aun pun sudah sampai, nampaklah dari kejauhan itu. Jadi malam itu sebelum berangkat itu tuan-tuan, memang malam itu ada pesta. Begitulah riwayat, malam itu ada pesta. Dan jadi mereka nih yang mau pergi nih, memang mereka tuh mengatakan mau ikut pesta itu. Dan biasanya orang yang ikut pesta itu memakai perhiasan-perhiasan. Maka mereka pinjamlah perhiasan-perhiasan itu dari majikan-majikan mereka, baik secara baik atau sebaliknya, atau mungkin perhiasan mereka sendiri. Yang perhiasan ini bukan untuk dibawa ke pesta penyembahan dan lain-lain itu, untuk dibawa keluar dari Mesir. Jadi waktu penyeberangan itu mereka banyak membawa omeh, banyak bawa emas dibawa banyak. Kalau 600.000 orang, tidak semuanya, sebab ada orang tua, remaja, dewasa, anak-anak. Kalau separuhnya saja udah berapa kilo itu. Alasan mereka itu, jadi yang kami bawa tuh boek Nabi Musa. Jadi kalau kita berangkat ini berpindah-pindah nih, walaupun pada akhir mereka terdampar di padang Tih 40 tahun lamanya, tapi kalau pindah lagi, boek mau dibawa ini. Faqadzafnaha, oleh karena itu kami lemparkan dia, omeh-omeh tadi itu, mau lempar silam konyang gitu. Kami lemparkan dia emas-emas tadi. Fakadzalika alqas Samiri, demikian juga melemparkan Samiri. Maksudnya tuan-tuan sekalian, selama tempoh 40 hari itu, disinilah kesempatan Samiri. Kumpulkan semuanya emas-emas itu. Samiri ini orang pandai, dukunnya ada juga. Ya dukunnya juga, ada tuh. Jadi dikumpulkanlah emas-emas itu, tuan-tuan sekalian. Digalinya tanah tuh, dibuatnya satu acuan seperti anak lembu. Setelah itu, ya tentulah ada cara-caranya. Dilemparkanlah emas-emas itu ke dalamnya, dibakarlah emas-emas tadi, mengikut acuan anak lembu tadi. Ini sebenarnya mau saling menyalahkan. Mereka pun tak paham dan tak mau paham, yang dihadapinya bukan orang biasa. Nabi Musa bertahun-tahun tetap tak paham juga, bonak. Pintar bonak ada juga. Kau keluar, kau mungkin tak tahu bonak ada. Itu aja lah. Bonak, pintar bonak ada juga. Tak mau dogil, tak masuk kanan keluar kiri. Dimasukkan semua emas itu, dibakar semua itu. Tuan-tuan, nanti kalau tuan mau melihat itu macam mana di Arab tuh, orang-orang kaya-kaya tuh, dia ambil untuk emas di rumah tuh, letakkan di tempat acuan, dibakar, jadi dia hebat orang tuh. Ya permainan setahap ke emas lah ya. Kita pun nengok omeh pun payah. Maka kata Allah, fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Maka mengeluarkan bagi, fa akhraja lahum, maka mengeluarkan bagi mereka ijlan, anak lembu, jasadan, yang bertubuh berbadan, lahu khuwar, yang bersuara. Artinya setelah dibakar, dikeluarkan oleh Samiri. Hebat. Berbentuk anak lembu terbuat dari emas. Lau khuwar, bisa ada suara katanya.
Itu yang buat uang tuh heran tuh. Oh, mengaku terus Tuhan. Faqalu hadza ilahukum, mereka berkata inilah sebetulnya Tuhan kamu itu. Karena orang-orang dekat Samiri pun sudah ada. Tuan-tuan sekalian, wa ilahu Musa, bukan Tuhan kamu saja, ini Tuhan Musa juga, fanasi, tapi dia lupa. Musa dia tulis lupa. Ikoh sah akan kena topuk. Nah, tuan-tuan, dibilang kan Musa udah lupa dia, aja ngapalah jauh-jauh pergi kan. Tuhan itu bukan di sana, Tuhan udah di Siko. Mudahnya nak membohong uang tuh kan. Ini mudahnya, uang percaya itu mudah kan. Nak menokoh tuh mudah betul pokoknya. Kata Allah, afala yarawna, apakah mereka tidak melihat, memperhatikan, berpikirlah, alla yarji'u ilaihim qawlan, bahwa anak lembu itu tidak bisa mengembalikan perkataan, tak bisa membalas perkataan, wala yamliku lahum darra wala naf'a, dan tidak memiliki apa dia? Kemudaratan dan manfaat, tak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Tuan-tuan sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya bahwa sebelum peristiwa itu Nabi Harun, ya kata Allah, walaqad qala lahum Harun, dan sungguhnya telah berkata kepada mereka itu Harun telah berkata kepada mereka, min qabal, pada sebelumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bih, engkau ini sedang diuji, difitnah. Wa inna rabbakumur rahman, wa inna rabbukum, sesungguhnya Tuhan kamu itu ar-rahmanu, yang maha pemurah adalah Allah, bukan ijilni. Sudah disampaikan, fattabi'uni, maka ikutilah aku, wa ati'u, dan taatilah amri, perintahku ini. Dulu saya pernah mengajar ini, yang ayat ini, kitab yang saya ajar itu as-sahwatul islamiyah bainal ikhtilaf al-masyru' wal al-masyru' wal madhmum, antara perbedaan yang disyariatkan, yang dilarang. Jadi tuan-tuan sekalian, ini kan menyembah berhala ini kan haram hukumnya, luar biasa dosanya, yang pada akhirnya Nabi Harun mendiamkan dirinya. Kenapa? Takutnya adanya perpecahan. Artinya Nabi Harun lebih menjauhkan diri dari perpecahan itu. Jadi perbedaannya pasti terjadi. Jadi ketika Nabi Harun mengatakan hal ini, ikutilah, taati aku, mereka menjawab. Ini Musa belum sampai lagi, tentuan. Yang tadi cerita sudah sampai, yang ini belum sampai. Qalu lan nabraha alaihi akifin, kami sekali-kali tidak akan berhenti untuk menyembah ijil itu, hatta yarji'a ilaina Musa, sehingga kembali kepada kami Musa, baru kami berhenti. Begitu jawabannya. Padahal kebohongan juga, tuan-tuan sekalian. Nah, jadi tadi sampaikan Nabi Musa bercakap kepada kaumnya. Sekarang Nabi Musa mendatangi adiknya, berjumpa dengan abangnya. Berkata Musa, qala ya Harun, wahai Harun, ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu, apa yang menyebabkan atau menghalangi engkau ketika engkau melihat mereka itu dhallu, sesat? Kenapa engkau diam? Karena Musa ini sudah marah. Kenapa engkau diam? Kenapa engkau tidak ada reaksi, nasihat dan lain-lainnya? Kau biarkan mereka dhallu, sesat. Karena ini keluarganya, ya kata Musa, alla tattabi'an, adakah engkau tidak mengikuti aku lagi? Afa asaita amri, engkau durhaka kepada perintahku?
itu bercakap begitu tu tuan, Nabi Musa bukan cakap aja, tangan dia dah naik kepala dah. Begitu dia. Udah dipegang janggut tu, berarti Nabi Harun ada janggutnya juga. Dipegang kepalanya, diugah-ugah lah mungkin begitu. Kenapa ada begitu? Karena jawaban Harun, qala ya bana umma, wahai putra ibuku. Begitu artinya. Wahai, kalau fasih bicara tu begitu dia. Wahai putra ibuku, bukan wahai adikku, bukan wahai putra, wahai anak ibuku. Nampak satu ayah satu oma tu. Begitu cintanya kepada adik itu. Ya bena umma, wahai putra ibuku, janganlah kau pegang janggutku ini, dan jangan engkau ugah-ugah juga lah kepalaku ini. Tolonglah aku. Ada juga malu aku punya tengok uang. Kan begitu agak-agak tuan-tuan sekalian. Nabi Musa tak peduli, yang penting selera dia. Berkata Harun, ini khasyitu an taqul, aku khawatir bahwa engkau akan berkata farraqta baina bani Israel, bahwa engkau memecah belah antara Bani Israel, walam tarqub, dan engkau tidak mentaati, tidak memegang amanah atau perkataanku qauli. Baru tersadar. Perkataan ini membuat Musa sadar dan melepaskan tangannya itu. Kalau kita buat begitu bertumbuk, tak selesai, tambah masalah dia. Kaumnya sudah dijumpainya, abangnya sudah dijumpainya. Sekarang kepada Samiri pula. Ya, yang keladi itu Samiri. Qala fama khatbuka ya Samiri. Ya, dan engkau apa gerangan kau ni? Wahai ya Samiri, kata Nabi Musa SAW. Berkata Samiri, menunjukkan dia tu dukun lah mula. Katanya, qala basartu bima lam yabsuru bi. Aku melihat, aku mengetahui yang mereka tidak ketahui. Ini Samiri ini menjawab, kenapa engkau ni, kenapa engkau lakukan itu sehingga engkau berbuat demikian? Dijawabnya, aku telah melihat sesuatu, mengetahui sesuatu yang mana Bani Israel tidak tahu apa yang ku tahu, tidak melihat apa yang kulihat. Ini bukan kasyaf ya. Kalau kasyaf itu orang seluk. Faqabattu qabdatan min asr rasul, maka ku genggam satu genggam dari bekas ar-rasul. Kata Samir, waktu Jibril ditengoknya, Jibril itu turun waktu membelah laut. Cobalah anak membohong itu. Ini Cina anak membohong itu. Dikatakannya dia melihat Jibril naik kuda. Ditengoknya Jibril itu turun dan naik kuda, dan dilihatnya ada bekas tapak kuda Jibril itu. Ditengoknya, diambilnya sikit asal bekas dari tapak kuda itu. Kata dia lah ya, fanabaztuha, dan ku buang dia tanah bekas tempat tapak kuda itu, ku ambil. Fanabaztuha, ku buang dia kemana? Ke acuan yang dibakar tadi itu. Karena itulah kata sebagai riwayat bisa bercakap lembu tadi, padahal tak bisa. Memang kalau ilmu-ilmu, kalau kita cerita tentang Israiliyat, cerita ilmu perdukunan panjang tuh. Panjang dia. Cerita betul semua itu dah. Ya. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, dan demikianlah nafsuku telah membujuk aku. Jawabannya begitu. Apa jawaban Musa tuh minggu depan lah ya. Begitulah dia. Jawaban Musa luar biasa ya. Ada kalimat, dia kalimatnya antakula la misas. Ini kalau orang ahli hikmah itu lamisas itu ilmu juga dia.
Insyaallah jawaban Musa terhadap respon Samiri jawaban Musa akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berikan kesempatan untuk berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bisalihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.